Well, hello, hello. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan general reading pada hari ini. Aku mau ingetin kalau video ini sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih personal, itu atau lebih private ya, lebih akurat buat kalian, itu namanya personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dexatarot. Aku juga lagi ngadain giveaway reading, jadi akan aku umumin di awal bulan depan, di bulan Mei. By the way, aku tiap bulan tuh ngadain giveaway ya. Jadi buat kalian yang mau ikutan, sok mangga ikutan. Ada 3 pemenang akan berkesempatan untuk aku bacain selama 20 menit masing-masing. Pemenangnya 3 orang ya. Kalau mau ikutan cara gampang banget. Tinggal follow Instagram aku, follow TikTok aku, dan subscribe YouTube aku juga. Namanya sama semua, Dextra Tarot, ada tuh di bio aku ya. Langsung di screenshot buktinya dan langsung DM aja ke Instagram. Oke, aku tunggu sampai akhir bulan ini. Oke. Anyway, video ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kalian tonton video ini berarti memang ini buat kalian. Oke. Kita mulai ya. Pertanyaan dari video kali ini adalah, apa yang dia pikirkan tentang kamu sekarang? Siapapun yang menjadi pusat perhatian kalian ya belakangan ini. Kita mau lihat ini dulu sih sebelum apa yang dia pikirin. Coba kita lihat dari ini kali ya. Situasi kalian terakhir tuh kayak gimana? Keadaan kalian, what is going on? Apa yang sebenarnya terjadi sama kalian sekarang? Kita lihat apakah resonates atau enggak. Apa yang sedang terjadi sama kalian ya? Truth be told, abis ada pengakuan kah? Mungkin salah satu dari kalian ada yang abis ngakuin kesalahan atau sesederhana mengungkapkan perasaan ke salah satunya. Atau selama ini menjadi rahasia akhirnya terungkap. Mungkin karena jaga image, takut dibenci. Dan ini sudah berlangsung sekian lama ya dengan kartu round and round. Ini banyak yang berdealing dengan soulmate-nya ternyata. Soulmate. Masuk nggak ke kamera? Masuk ya. Ternyata banyak yang berdealing dengan soulmate-nya nih. Kamu cocok sama dia sebenarnya. Walaupun kayaknya nggak maju-maju, tapi sebenarnya dia ini cocok banget buat kamu, malah bisa banget soulmate atau jodoh kamu nih. Mungkin dia belakangan tuh baru memberanikan diri untuk memberikan fakta yang sebenarnya ya. Six of Cups, oke. Orang ini udah lama kenal sama kamu, jadi banyak yang nonton nih, memang berdealing sama seseorang yang teman dekat, atau teman masa kecil, teman sekolah. Orang lama ini, bukan orang baru. Dan kamu ngerasa nyaman banget sama orang ini. Mungkin, ini aku ngerasanya itu adalah, mungkin karena udah teman lama, nggak mau ngerusak persahabatan itu gitu loh. Apalagi kalau misal masing-masing udah punya pasangan gitu kan. Tambah bingung. Sedih memang. Sedih kenapa udah jadi milik orang lain, sedih kenapa nggak ngomong selama ini, sedih kenapa nggak mengungkapin perasaan yang sebenarnya aja ketika masih sama-sama single gitu loh. Dan emang nih orang atau kamu kangen banget ya? Iya nggak sih? Dengan kartu judgment kebalik at the bottom of the deck, ini artinya memang kayaknya banyak cinta terlarang sebenarnya sih. Apalagi kalau misalnya kalian udah punya pasangan ya. Sepertinya kalian mungkin menikahi dengan orang yang bukan soulmate kalian sih, which is okay. Tapi tarikan energi dan tarikan energi dengan orang itu begitu kuat dan ini bikin kalian sedih. Kenapa kok situasinya kayak gini? Dipikir dengan menikah sama orang lain atau pacaran sama orang lain malah bahagia, ternyata enggak, malah makin kangen. Mungkin selama ini ditahan-tahan karena takut dijudge banyak orang ya. Kalian tuh termasuk cari aman juga sih. Ya wajar sih, apalagi kalau udah nikah ya. Mungkin selama ini kayak di situ aja nggak bisa move on. Tapi akhirnya ya udah diungkapkan belum lama ini dan bikin suasana rada-rada kikuk sebenarnya. Tapi di satu sisi juga seneng ternyata nggak bertepuk sebelah tangan gitu.
Apalagi, oke, sebelumnya nih ya, kayaknya kalian tuh tertahan karena masalah finansial juga sih sebelumnya. Itu yang membuat kalian nggak maju, membuat kalian mundur. Atau yang membuat kalian bisa connect lagi sama orang lama ini adalah karena kalian punya masalah finansial dan karir di keluarga kamu sekarang. Ya emang sih, jelas kamu sama orang ini punya perasaan romantis ya. Tapi kamu sama dia sama-sama nggak mau ambil keputusan atau ambil sikap karena takut salah, takut dijudge, takut ketahuan. Jadi di situ aja dan tidak menyelesaikan apapun. Merasa sedih, merasa kekurangan, merasa kangen, merasa diabaikan. Jadi kayak sikap kalian tuh kayak tarik ulur gitu. Atau kalau seandainya nggak tarik ulur ya kayak temen tapi mesra. Tapi di situ-situ aja nggak akan maju kemana-mana gitu loh. Itu sih situasi kalian sekarang ya. Coba kita lihat apa yang dia pikirin sekarang. Apa yang dia pikirin sekarang ke kamu. Aku lanjut lagi pakai deck lain atau pakai deck ini aja? Kita lanjut pakai deck yang sama dulu deh. Apa yang nih orang pikirkan tentang kamu ya? Ini orang belakangan emang mikirin kamu terus sih. Coba kita lihat. Apa ini orang pikirkan tentang kamu sekarang? Apa yang orang ini pikirkan tentang kamu sekarang ya? Apa yang orang pikirkan tentang kamu sekarang? Apa yang orang ini pikirkan? Langsung dapat 2. Chopwood, the Fates. Dia merasa sangat tersambung gitu loh batinnya. Ikatan batin dia sama kamu tuh kuat banget. Tapi nggak kelihatan dari luar. Jadi kayak sehari-hari tuh, bahkan setelah pengakuan dia tuh nggak kelihatan dari luar gitu. Kayak sehari-hari ngelakuin aktivitas aja, kayak biasa, kayak nggak terjadi apa-apa. Karena nggak mau kelihatan lemah atau tidak mau merusak suasana sih pada dasarnya. Nggak mau merusak hubungan. Tapi sebenarnya juga udah sama-sama tahu kan. Apa yang orang ini pikirkan tentang kamu sekarang? Dia nggak mau memaksakan kamu sih. Baiknya dia akan kayak menunggu dengan tenang, dengan sabar, dan tidak mau memaksakan kehendak. Bagus ya dia sih gitu ya. Nggak mau dia tuh kamu jadi tertekan. Nggak mau dia kamu jadi kepikiran. Padahal dengan dia ngaku kemarin itu juga bikin kamu kepikiran sih, mau nggak mau. Iya nggak sih? Kontrak. Sebenarnya dia kepikiran tahu untuk kayak buat perjanjian atau mengikat atau ngomongin tentang keseriusan, karena kontrak ini kan ngomongin tentang, lihat nggak sih, ini kan hukum ya, lambang hukum. Jadi banyak juga yang kepikiran untuk lanjutin sama kamu sih sebenarnya, kepikiran untuk nikah sama kamu atau menseriuskan hubungan ini. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kamu nggak mau, dia nggak akan memaksa ya. Orangnya lembut banget dia nih. Orangnya lembut banget. Mau dengerin kamu. Diam-diam memang pengen serius, cuma dia nggak mau maksain. Seperti yang gue bilang tadi. Diam-diam memperhatikan kamu juga. Mungkin menunggu celah. Ya kan? Dia ngebayangin bagaimana berkeluarga sama kamu. Pasti akan super-super happy. Super-super bahagia. Udah menghalu dia punya 2 anak sama kamu. Kayaknya sayang banget ya, ironis banget ya kalau misalnya kalian udah sama-sama punya pasangan. Tapi kalau seandainya kalian nggak punya pasangan ya bagus nih. Dia kepikiran kamu banget, pengen berkeluarga sama kamu banget. Langsung kebayang gitu loh, kamu tuh emang wanita impiannya. Atau kalau kalian misalnya laki-laki, ya kalian tuh laki-laki impiannya dia gitu loh. Maunya ketemu sih dengan kartu Three of Cups ya. Mungkin pertemuannya nggak harus langsung berdua, tapi kayak curi-curi pertemuan sambil reunian misalnya, atau sambil ngobrol sama yang lain. Dia nggak mau kelihatan obvious banget gitu loh, biar tidak mengganggu kamu dan tidak, dia tuh nggak mau bikin kamu nggak enak dan terganggu dan terbebani. Ya kan, Seven of Swords. Dia pinter banget nyembunyiin perasaan ini sih selama ini.
Mungkin awal juga sebagai teman, tapi ternyata makin jelas kalau dia punya perasaan lebih ya. Dia sih maunya memenangkan kamu. Aduh, bagaimanapun juga dia pengen memiliki kamu, pengen memenangkan situasi ini, pengen sama-sama bahagia. Dia lumayan pede sih bisa dapetin kamu juga. Tapi itu tadi ya, cara mainnya tuh halus gitu loh. Nggak maksa, nggak kasar. Dan di mata dia, kamu itu adalah ratu di hati dia. Kalau kamu jadi sama dia, dia tuh bersedia untuk apa sih, memperbaiki diri sendiri. Nih, eight of coins, memperbaiki diri sendiri. Apa sih, dia ngerasa keuangan dan karir dia kalau sekarang udah membaik itu tuh tetap kurang baik buat dia. Dia akan terus naikin kemampuan dia untuk bahagiain kamu, untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Dan kalau kamu sama dia akan membiarkan kamu untuk yang mimpin dan ngatur gitu loh. Karena bagi dia kamu nih mataharinya gitu. Ya ampun, cie. Coba kalau misalnya bisa ngomong ya. Apa yang dia mau omongin sama kamu sekarang? Oh, sebentar, aku belum selesai. Pakai ini dulu. Apa yang dia pikirkan tentang kamu sekarang? Apa yang dia pikirkan tentang kamu sekarang? Keep on open mind. Iya, yang tadi aku bilang, terserah kamu sih. Terserah kamu maunya apa, dia akan ikutin apa yang kamu mau. Dan dia harap kamu mau maafin dia, mau menerima kekurangannya dia di sini kalau misalnya dia punya salah ya. Dia maunya tuh sama-sama memperbaiki dari awal dan mulai lagi. Oh my god, lagi-lagi di kartu ini. Jadi kartu keuangan sama karir tuh jadi faktor yang penting dari tadi. Dia ngerasa kalau kamu sama aku pasti bisa lebih bahagiain gitu. Pasti aku bisa bahagiain kamu, pasti kamu nggak usah perlu mikirin lagi tentang keuangan atau karir kamu atau bisnis kamu. Aku pasti bisa nge-provide itu karena kamu adalah ratu di hatiku, atau kalian adalah raja di hatiku, tergantung ya kalian perempuan atau laki-laki di sini. Kalau dia bisa ngomong ya. Ini karena yang tadi aku bilang, karena kebanyakan kamu udah kenal sama dia ngerasa kayak dia punya dia punya salah sama kamu di masa lalu. Jadi dia bilang, gue emang kacau sih dulu, gue mengacaukan semuanya. Mungkin kalian tuh kayak mantan atau dulu sempet deket tapi kayak nggak jadi, malah bikin gagal semuanya. Tuh, I want to be more than friends, aku pengen lebih dari temen. Wah, complicated juga ini. Kamu tuh nggak tahu betapa sulitnya untuk ngelepasin kamu pada waktu itu gitu. Wah. Lanjut lagi. Kalau dia bisa ngomong nih ya, dia mau ngomong apa? Aku tuh bisa ngerasain kamu dan bisa dengerin suara kamu walaupun kita ada jarak. Aduh, bucinnya. Segitu terkoneksinya batin kalian ya. Tuh kan, kamu dapat 2 kartu mess. Kayak dia emang buat salah ya di masa lalu. I'm a fucking mess. Gue nih kacau banget dan emang gue tahu gue ngerusak semuanya. Dengan dia ngaku aja udah ngerusak sih. Tapi kata dia, kalau kita terlalu berpikir negatif, ini akan bikin kita nggak kemana-mana gitu. Loh, maksudnya apa nih? Jadi mau kamu apa sebenarnya? Jadi mau dia nih sebenarnya apa? Sebelum kita lihat dia nih maunya apa, coba kita lihat dulu nih. Apa yang dia pikirin tentang kamu ya, kalau bisa ngomong ke kamu, dia ngomong apa? Tuh kan, rada maksa sih. Aku pengen kamu available walaupun misalnya kamu enggak. Makanya tadi aku bilang kan, ini banyak yang udah punya pasangan nih kalian nih. Aduh. Tapi dia lumayan egois ya. My loyalty stands with myself. I have no loyalty for you. Ini untuk sebagian dari kalian sih. Kayaknya memang dia juga punya yang lain kan. Yang tadi aku bilang. Banyak nih dari kalian yang dia juga udah punya pasangan. Jadi dia kadang tuh walaupun menginginkan kamu, gila ribet banget ngomongnya. Tapi dia tuh nggak bisa menjanjikan dia akan setia sama kamu karena dia udah punya tanggung jawab sama yang lain gitu loh. Complicated banget ya. Dan ya kan, I have family issues. I need to heal right now. Ya karena udah punya keluarga, jadi emang punya masalah sama keluarga yang memang dia harus beresin dulu gitu. Apalagi nih kalau dia bisa ngomong. Dulu
kayaknya kamu yang suka sama dia, ngejar. Dan waktu itu dia mungkin nolak kamu atau ya mengacaukan semuanya, kentang banget gara-gara waktu itu ya dia takut dan cenderung egois ya. Dia takut makanya dia begitu. Udah gitu terkadang dia on off yang bikin kamu bingung. Alasan dia ya memang karena masalahnya jadi lebih ribet dan lumayan nguras tenaga dia ya. Apalagi dia punya masalah sama keluarga juga dan karir sama keuangannya juga. Ya kan? No one else makes me feel the way you do. Nggak ada yang bisa bikin aku ngerasain segini spesialnya koneksinya sama kamu. Kecuali sama kamu. Memang kamu satu-satunya yang bisa bikin aku ngerasain kayak gini. Tapi mungkin sebelumnya dia nggak niat untuk ngungkapin ini. Tapi sekarang udah keburu diungkapin sih yang tadi di awal ya. Gitu loh. Coba kita lihat ciri-cirinya kayak gimana. Apakah resonates? Apakah nyambung sama kalian? Coba komen di bawah ya. Kita lihat ciri-cirinya apa. Sebelum ke ciri-ciri, lihat niatnya apa. Niat dia ke kamu ya, sebentar. Niat dia ke kamu tuh apa? Niat dia ke kamu tuh sebenarnya apa? Sebenarnya dari tadi udah kelihatan sih, dia pengen hubungan ini tuh diseriusin gitu loh. Dia pengen mendapatkan kamu, pengen memenangkan kamu, pengen dapetin kamu balik lagi. Tapi dia lumayan bingung sih sebenarnya yang tadi aku bilang ya, karena banyak yang udah berkeluarga juga dan banyak pertimbangan yang memang dia pikirkan di sini. Ya kan 12 Cups, tapi pengen jadian sama kamu. Rakus ya. Serakah ya bang, mbak. Tapi dia tahu sih ini nggak akan mudah. Karena situasinya kalau sampai ketahuan, ya bagus kalau disetujuin terus jadi kayak punya istri 2 atau suami 2 gitu ya. Tapi dia tahu ini bakal banyak ngambil resiko gitu. Dan mungkin bisa merusak hubungan kalian juga yang apalagi selama ini dalam bentuk pertemanan baik gitu. Jadi dia takut sih. Takut ngerusak persahabatan sama suami kamu juga atau sama istri kamu juga gitu. Kita lihat ciri-cirinya kayak gimana nih ya. Orangnya kayak gimana sih? Yang mikirin kamu ini tuh. Kalau cowok atau cewek badannya berotot banget. Berotot banget. Macho banget. Atletis banget ya. Asian, orang Asia, ya kebanyakan memang orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan orang Asia. Lalu, witch. Oke, ada kata witch, jadi ini banyak yang diam-diam memang memanifestasikan kamu dari jauh dan bahkan bisa aja ke orang pintar supaya kamu makin suka sama dia ya. Aduh, serem. Mature, jadi dia lebih tua daripada kamu atau memang dia lebih dewasa daripada kamu. Mungkin juga jenggotan begini ya. Rambutnya tuh juga nggak terlalu hitam, jadi rada-rada merah juga di sini. Atau kecoklatan. Practitioner, kan? Kayaknya emang dia sensitif atau indigo atau emang dia punya kemampuan untuk bisa memanifestasikan kamu gitu loh. Doain kamu terus-terusan. Ngarepin banget. Wow. Wah, tribal. Ini kenapa dari tadi kartu yang keluar ini terus ya? Kayaknya dia salah satu penganut aliran kepercayaan tertentu sih. Dan emang bisa juga dia praktekin ritual-ritual tertentu untuk dapetin kamu ya. Rambutnya panjang. Kalau dia perempuan rambutnya panjang, dia laki-laki juga rambutnya lumayan panjang. Lalu bibirnya juga merah. Alami merah atau memang suka pakai lipstick warna merah ya. Dan mungkin giginya tuh gigi kelinci atau ada tooth gap seperti ini. Kayak gitu. Gitu deh geng. Siapa lagi yang perlu aku baca? Itu ya orangnya yang lagi mikirin kamu. Lumayan pasif dan sudah memperhatikan kamu dari jauh. Dan emang ini sih. Awalnya dimulai dengan teman ya. Kamu udah kenal sama orang ini. Gitu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Apa yang perlu kamu lakukan untuk ngadepin dia? Itu pilihan kamu ya, tapi coba kita lihat. Apa yang perlu kamu lakukan dengan situasi ini? Tetap keputusan akhir ada di tangan kamu. Aku baca berdasarkan kondisi dan situasi sekarang. Kalau memang perlu untuk dikomunikasikan, silakan dikomunikasikan biar selesai. Kalau yang lagi berjarak atau jarak jauh, ya lewat internet, lewat sosmed, macam-macam lah. Ya. Diomongin
kesepakatannya gimana baiknya. Pastikan semuanya win-win solution ya. Tidak menyakiti hati siapapun, diomongin baik-baik. Wah, kamu dapat ini juga. Dan kalau memang kamu pengen jadian sama orang ini ya, usahain aja. Dengan cara yang baik-baik juga ya. Atau dengan cara, aku ngerasa nih kalian pengen dapet shortcut dan cara terdekat, cara tercepat sih. I think that's all from me. Ini general reading yang kalau memang kalian suka tipe-tipe video kayak gini mungkin akan aku bikin lebih sering daripada biasanya ya. Kalau kayak zodiak mungkin akan aku bikin berkala nggak tiap hari tapi kalau kayak gini aku bisa lebih sering sih uploadnya. Kalau memang itu yang kalian mau langsung komen aja di bawah. Kalau kalian punya ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, boleh langsung juga komen di bawah. Terus yang mau personal reading langsung aja booking personal reading sama aku, langsung DM ke Instagram, dan jangan lupa ikutan giveaway-nya ya. Oke, langsung cek di description box di bawah aja. Alright, jangan lupa subscribe, nyalain bell-nya supaya gak ketinggalan video aku berikutnya. Thank you for letting me review you. See you in the next videos. Bye, stay safe.